Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Juniati dari ACC12. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah sebuah jurnal yang disusun di saat terjadinya perubahan saldo dari sebuah akun. Jadi pencatatan perubahan saldo di dalam akun tersebut nantinya akan mencerminkan saldo real. Saldo real ini adalah sesungguhnya yang ada di akhir periode. Biasanya akan dimasukkan pada pencatatan di dalam buku besar. Lalu ada juga tujuan jurnal penyesuaian. Itu yang pertama, untuk bisa memastikan adanya mixed account. Mixed account adalah beberapa akun yang masih tergolong akun campuran. Akun seperti ini ada dua jenis, yaitu akun nominal dan akun real. Yang kedua, agar di akhir dari sebuah periode, akun real bisa menentukan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real, bisnis hutang, dan aktiva dalam sebuah neraca. Yang ketiga, untuk menampilkan jumlah pendapatan yang ada dalam akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi kita bisa menentukan jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid. Yang keempat, ada minimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Yang terakhir ada menjaga sebuah konsentrasi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari buku pedoman. Lalu ada fungsi jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar, sehingga pada saldo yang tertera tidak berada dengan saldo yang seharusnya, tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya. Lalu yang kedua, untuk menghitung beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Selanjutnya ada neraca lajur. Perusahaan dagang maupun perusahaan jasa membutuhkan neraca lajur untuk mengetahui informasi secara jelas tentang keadaan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan oleh perusahaan. Adapun kegunaan dari neraca lajur itu adalah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangannya. Lalu ada manfaat dari neraca lajur. Yang pertama, itu berfungsi sebagai referensi dalam pembukuan ayat jurnal penutup. Yang kedua, sebagai referensi dalam memeriksa data yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, sebagai petunjuk prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan yang sudah dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada mempermudah untuk menentukan kesalahan yang mungkin dilakukan. Lalu juga ada tujuan penyusunan neraca lajur. Itu yang pertama ada mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, meringkas informasi dari daftar saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, ada membantu menghindari kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan jurnal penyesuaian. Ada juga metode pengerjaannya. Itu yang pertama, dikerjakan bersamaan dengan aktivitas siklus akuntansi periode akhir. Yang kedua, dikerjakan setelah aktivitas pencatatan jurnal penyesuaian, penutup, dan pembalik. Namun dilakukan sebelum penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, dikerjakan setelah laporan keuangan tersusun. Selanjutnya ada laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas berisi pencatatan uang. Itu maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan keuangan ini terdiri dari yang pertama ada laporan harga pokok produksi. Itu laporan harga pokok produksi adalah laporan aktivitas departemen produksinya selama satu periode. Lalu yang kedua ada laporan harga pokok penjualan.
Laporan harga pokok penjualan adalah ringkasan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan secara langsung untuk mendapatkan barang yang dijual. Yang ketiga ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan menggambarkan kinerja atas kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode. Yang kelima ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selamat siang, Pak.